Tahukah kamu bahwa menurut Alkitab manusia adalah makanan iblis? Di mana Kejadian 3:14 berkata bahwa Tuhan ketika mengutuk ular di Taman Eden, Tuhan berkata, dengan perut mulang kau akan berjalan dan debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan daripada debu dan tanah. Tapi seperti kamu yang gak mau makan makanan hambar, iblis juga suka makanan yang enak. Dan tahu nggak, untuk membuat manusia jadi lezat, iblis menambahkan bumbu-bumbu ke dalam kehidupan manusia. Bumbu apa saja? Penderitaan, konflik, trauma, seks bebas, penyimpangan, kekacauan batin, dan lain sebagainya. Bahkan sebisa mungkin apa yang menjadi bumbu ini dipakai seolah-olah daripada kerajaan sorga, agar tidak terlihat bahwa nyatanya adalah bumbu ini adalah daripada kerajaan iblis. Karena terlihat sebagai suatu solusi yang mungkin kelihatan baik atau kelihatan benar, sehingga melemahkan kewaspadaan anak-anak Tuhan. Tipuan halus yang disamarkan seolah-olah dari Tuhan. Semakin hidupmu menjauh daripada standar kerajaan sorga, dan semakin engkau hidup dalam standar dunia ini, maka semakin enak engkau di mata iblis. Dan untuk itu iblis membentuk 5 departemen penghancuran. Apa saja 5 departemen iblis itu, dan bagaimana mereka beroperasi secara sistematis untuk menghancurkan hidup manusia. Tonton sampai akhir, jangan sampai engkau jadi makanan iblis berikutnya. Departemen pertama yang dibangun oleh iblis adalah departemen kerusuhan dan penghancuran. Di Mazmur 2 ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa mereka-reka hal yang sia-sia? Kenapa bangsa-bangsa rusuh? Kenapa kekacauan dan pembunuhan seolah-olah jadi tontonan yang biasa hari ini? Seperti yang kita lihat, seperti geng motor tawuran, negara melawan negara, bangsa melawan bangsa, orang saling baku hantam, ekonomi lumpuh. Inilah tujuan daripada pembentukan departemen iblis ini. Tugasnya adalah untuk menciptakan kekacauan masif, konflik yang terus membesar dari rumah tangga kecil sampai skala negara. Efeknya adalah ketakutan merajalela, aktivitas ekonomi mati, manusia saling membunuh. Semua ini bukan hanya penderitaan, tapi itu adalah makanan yang sangat lezat bagi iblis. Karena dia makan dari amarah, dari kebencian, dari dendam, dan pembunuhan yang manusia lakukan. Dan jangan pikir ini cuma kerjaan manusia. Iblis punya pasukan khusus untuk ini. Roh dendam, roh kepahitan, roh buruk sangka, roh kebingungan, dan lain sebagainya. Mereka menyerang pikiran dan hati manusia. Bahkan terutama umat Tuhan, agar kita semua saling membunuh tanpa kita sadar. Waspadalah, karena engkau bisa jadi alat mereka. Tanpa engkau sadari, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, kata firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah departemen pencampur adukan kebenaran. Dulu hitam itu hitam, putih itu putih. Sekarang semuanya abu-abu. Ini kerja departemen kedua, pencampur adukan kebenaran. Tugasnya mengacaukan standar kebenaran Tuhan, menganggap hukum Tuhan sudah ketinggalan zaman atau tidak update, membuat moralitas menjadi fleksibel. Orang berdalih white light tidak apa-apa, hukum diselewengkan, korupsi dibungkus amal, kebenaran dicampur aduk dengan kebohongan. Standar kebenaran menjadi relatif, yang benar dihina, yang jahat diagungkan. Dan ini iblis suka sekali, karena ketika manusia kehilangan pegangan, dia akan terombang-ambing dan mudah untuk dimakan. Engkau masih percaya kebenaran atau engkau sudah ikut kompromi? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Departemen selanjutnya adalah departemen kesehatan jiwa dan mental. Ini yang dibangun oleh iblis, di mana depresi, trauma, stres, luka batin, gangguan jiwa, orang kena santet semakin meningkat. Iblis lihat ini sebagai ladang emas bagi mereka. Iblis membuat departemen kesehatan jiwa dan mental ini dan menyalahgunakannya sehingga mempropagandakan bahwa untuk pengobatannya melalui obat-obatan, baik psikotropika, nafza, hipnoterapi, dan lain sebagainya, anak muda terjebak anxiety, santet, dan luka batin daripada keluarga. Bukannya sembuh, semakin parah. Bukan karena kurang penanganan, tapi karena iblis mengacaukan sistem dari dalam. Obat menjadi racun, psikiatri jadi alat pembius yang membuat ketergantungan. Ada yang akibatnya trauma, tapi traumanya tidak disembuhkan, dianggap tidak bisa disembuhkan, sehingga kehidupannya diasingkan, dikucilkan, dan karena itu semakin bertambah gejalanya. Iblis senang melihat manusia hidup dalam luka, karena dari luka itu dia bisa terus menyedot energi kehidupan manusia. Bidang kesehatan mental ini, iblis membuat aneka macam spekulasi dalam pengobatan. Bukannya bertambah baik, tetapi semakin rusak. Bahkan ditambahkan nafza atau obat-obatan yang membuat orang semakin ketergantungan dan efek baru akibat obat yang ada. Sehingga orang bukan mendapatkan solusi kesembuhan, tetapi semakin parah.
Jadi iblis dari departemen ini khusus membuat aneka macam obat yang dikacaukan semakin halus seolah-olah untuk menolong, tetapi sebenarnya menambah parah. Dan ketika engkau lemah, engkau jadi mudah dikendalikan. Selanjutnya departemen mobilisasi temperamen. Pernahkah engkau merasa setelah engkau nonton film, engkau membaca cerita atau mendengar sesuatu, engkau seperti terbawa suasana, seperti terhipnotis? Itu bukan hal sepele. Itu kerja departemen mobilisasi temperamen. Iblis masuk lewat tontonan, bacaan, bahkan melalui idola. Dia sisipkan karakter temperamen yang menyelinap ke jiwamu. Orang menjadi sensitif, gampang meledak. Fans mengikuti gaya hidup idolanya. Orang kehilangan jati dirinya. Temperamen yang rusak jadi alat. Emosi tidak terkendali jadi pintu. Dan saat itu terjadi, iblis bisa mengambil alih kemudi hidupmu. Departemen selanjutnya adalah departemen percabulan dan pencabulan. Yang terakhir dan yang paling berbahaya ini, iblis tahu ketika manusia rusak di area ini, maka seluruh generasi hancur. Di mana seks bebas terjadi, kaum pelangi, pornografi, boneka seks, pedofilia. Yang paling banyak memberikan keuntungan bagi iblis adalah departemen kelima ini. Semakin menyimpang manusia, semakin dia kehilangan jati diri di dalam Tuhan dan gambar Allah. Karena iblis sangat berkepentingan membuat manusia cacat jati diri dan cacat gender. Semakin rusak, maka generasi manusia semakin rusak dan turun akhlaknya, dan semakin turun martabatnya, bahkan lebih rendah daripada binatang sendiri. Dan ini menyukakan iblis karena membuat Tuhan tidak senang. Seperti halnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Seperti itu iblis mau memakai tangan Tuhan memusnahkan manusia itu sendiri. Departemen kelima ini paling ingin ditingkatkan performanya oleh iblis. Dan iblis sangat menikmatinya. Karena itu dia targetkan anak muda, anak-anak, generasi masa depan. Kalau dia bisa menanamkan penyimpangan, dia tidak perlu menunggu perang. Karena bangsa itu sudah kalah dari dalam. Namun Tuhan tidak diam. Dia panggil kita. Bukan untuk jadi makanan iblis, tapi untuk jadi pemburu iblis. Engkau diperlengkapi dengan penguasaan diri daripada Bapa Yesus Roh Kudus, dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Penguasaan diri seperti suatu kendali di kendaraan. Kalau orang bisa mengendalikan kendaraannya, maka bisa berjalan di jalan aman dan baik. Tetapi tanpa pengendalian diri, maka jalan kendaraannya melenceng dan akhirnya mengalami kehancuran. Jadi Tuhan saat ini memberikan pengendalian diri untuk kita belajar menyetir kehidupan kita dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini, gas tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Seperti digambarkan dengan bumi berotasi pada porosnya dan juga berevolusi mengelilingi matahari. Terlihat tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tetapi semua pas. Demikian diberi waktu Tuhan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Semua adalah waktu Tuhan. Sehingga pelangi janji Tuhan dapat diperoleh dalam waktu Tuhan. Digambarkan seperti di penglihatan yang diberikan adalah seperti kura-kura tampak lambat di darat, tetapi di air dia lincah. Dengan kemampuan manusia sendiri, kita lambat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengalahkan semua jebakan iblis. Anak muda menolak pornografi, orang tua mendoakan anak, gereja bertobat, waktunya bangkit, waktunya sadar, waktunya hancurkan semua siasat iblis dan rebut kembali setiap domain hidup kita. Jangan mau menjadi makanan iblis, tetapi biarlah iblis yang menjadi makananmu. Yesus sudah menang dan kemenangan Yesus menjadi milik kita. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, kuasa dari Roh Kudus dan identitas gambar diri dari Tuhan. Dan kita akan jadi pejuang dalam peperangan rohani ini yang memenangkan peperangan dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tutup matamu, hendaklah engkau kuat dan engkau dalam keadaan kesetiaan yang penuh. Sesungguhnya engkaulah alat yang berguna di tangan Tuhan, yang dibawa di dalam peperangan untuk mendatangkan perluasan bagi kerajaan sorga. Engkau diutus untuk membebaskan banyak jiwa yang hidup di dalam kerusuhan, di dalam kehancuran hidup. Engkau diutus untuk membawa orang-orang kepada perluasan dan juga tujuan yang jelas untuk kehidupannya. Engkau dibawa untuk membawa jiwa-jiwa yang menderita, yang terluka, yang hidup di dalam trauma untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Engkau menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mendapatkan temperamen yang jelas dan jati diri yang benar di hadapan Tuhan. Engkaulah yang membawa jiwa-jiwa untuk terlepas daripada keterikatan seksual yang salah. Engkaulah utusan Tuhan untuk menyatakan hukum Tuhan dan untuk menyatakan kehadiran daripada ketetapan dan instruksi daripada Tuhan untuk kebebasan dan juga untuk keselamatan, untuk penegakan daripada ketetapan Tuhan supaya manusia semakin tinggi martabatnya dan semakin terus
terus mendapatkan penebusan, menjadi jiwa-jiwa yang ditebus oleh darah Kristus dan mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Demikianlah engkau diutus untuk membawa kebebasan dan kemerdekaan, membawakan kabar baik keselamatan dari kerajaan sorga, supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar saat ini kehormatan daripada kerajaan sorga semakin ditambahkan di dalam hidupmu, di dalam penyelesaian tugas yang diberikan bagimu masing-masing. Berjayalah terus di hadapan Tuhan, oleh karena engkau diberi kuasa untuk mengadakan penguasaan diri dan pengendalian diri, dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Demikianlah berkat ini bagi engkau semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.